Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Jokowi menerima kunjungan perdana Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito ke Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dari kunjungan ini, Jokowi berharap hubungan kemitraan strategis Indonesia dengan Jepang dapat semakin kokoh. Pembangunan pemerintah Jepang terbesar Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyambut baik kedatangan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta Permaisuri Owada Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 19 Juni 2023. Jokowi mengaku sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama dalam kunjungan kenegaraan Kaisar dan Permaisuri ke luar negeri kali ini. Oleh karenanya, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pondasi kokoh seperti ini menjadi sangat penting guna pengembangan kemitraan strategis kedua negara ke depannya, terutama pada bidang ekonomi. Persahabatan antar masyarakat, antar negara, antara Jepang dan Indonesia penting untuk terus disemai di tengah berbagai tantangan yang dialami dunia saat ini. Semoga kunjungan Sri Baginda dan Sri Baginda Permaisuri ke Indonesia membawa kesan yang baik bagi persahabatan kita, Indonesia dan Jepang, dan semoga kebahagiaan dan kemakmuran selalu menyertai Sri Baginda Kaisar dan Sri Baginda Permaisuri, keluarga kekaisaran, dan masyarakat Jepang. Sebelumnya, Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 17 Juni 2023 dan akan berada di Indonesia selama 7 hari untuk mengunjungi beberapa lokasi yang ada di Jakarta, Bogor, Bekasi, hingga Yogyakarta. Pemirsa, peluncuran satelit Republik Indonesia atau Satria 1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat ditandai dengan acara nonton bareng yang dilaksanakan di Stadium Bumi Penerima Sinyal Satelit Kota Jayapura, Papua. Pejabat Wali Kota Jayapura Frans Pakey berharap nantinya Satria 1 ini dapat memberikan jaringan internet yang berkualitas di seluruh pelosok bumi cendrawasih. 3, 2, 1. Indonesia telah berhasil meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada 18 Juni waktu setempat, di mana satelit itu menuju slot orbit 146 derajat bujur timur, tepat di atas wilayah Papua. Satria 1 ditargetkan akan meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T untuk memfasilitasi layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps. Di mana peluncurannya juga ditandai dengan acara nonton bareng di Stasiun Bumi Pengendali Satelit Koya Timur, Kota Jayapura, Papua pada 19 Juni. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pakey menyambut baik peluncuran Satria 1. Dia berharap nantinya satelit Satria 1 tidak hanya dapat memberikan jaringan yang berkualitas di Kota Jayapura, tapi juga hingga daerah-daerah pelosok di bumi cendrawasih. Akan membantu masyarakat khususnya di Papua dan juga termasuk di Kota Jayapura untuk semakin meningkatkan daya dan kualitas layanan teknologi digital. Kita menyasar untuk sekolah-sekolah, untuk pusat kesehatan, pusat pemerintahan. Jadi harapannya adalah adik-adik kita, terus tenaga kesehatan, kemudian petugas, pegawai pemerintahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Di bumi cendrawasih sendiri ada 3 stasiun bumi penerima sinyal satelit. Di Provinsi Papua ada di Kota Jayapura dan Mimika, sementara di Papua Barat ada di Manokwari.
Satelit Satria 1 belum bisa langsung beroperasi karena harus melalui berbagai proses pengujian, di mana ditargetkan dapat dimanfaatkan pada awal tahun 2024 setelah diharapkan bisa menempati orbit pada November 2023. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Pendidikan menegaskan tidak ada istilah wisuda pada jenjang taman kanak-kanak, SD dan SMP hingga SMA, melainkan acara perpisahan siswa. Pemkab Tangerang juga menegaskan acara perpisahan angkatan siswa tersebut tidak boleh memberatkan orang tua para murid. Motivasi sama teman-teman kita. Dinas Pendidikan Kota Tangerang memastikan di wilayahnya tidak akan ada prosesi wisuda pada seluruh jenjang sekolah, termasuk taman kanak-kanak. Hal ini merupakan respons atas keluhan warga di media sosial terkait beban biaya acara wisuda yang diselenggarakan sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, pada Senin 19 Juni, penggunaan wisuda dianggap tidak tepat diterapkan pada jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, yang ada hanya pelepasan anak didik. Pemkot Tangerang juga menegaskan acara perpisahan angkatan siswa ini tidak boleh memberatkan orang tua. Jadi jangan sampai adanya pelepasan atau istilahnya ada perpisahan lalu memberatkan orang tua. Dan kami mengharapkan seluruh sekolah jenjang SD, dari TK, SD, SMP itu tidak ada lagi terkait dengan wisuda dan memberatkan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Tangerang meminta agar setiap sekolah hanya melaksanakan prosesi pelepasan siswa di lingkungan sekolah agar tidak membebani biaya acara tahunan tersebut. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung mulai menerjunkan satuan tugas pemeriksaan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha. Satgas tersebut dibagi menjadi 2, yakni kelompok antemortem dan kelompok postmortem, yang akan bertugas memastikan hewan layak digunakan untuk kurban. DPRD Kota Bandung dalam perjalanan Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mulai menerjunkan satuan tugas pemeriksa hewan kurban Senin 19 Juni 2023. Satgas yang beranggotakan 163 orang petugas DKPP, dokter hewan, serta relawan dari Fakultas Kedokteran Hewan di sejumlah universitas di Kota Bandung ini bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban di 116 lokasi yang telah ditetapkan. Tim tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok antemortem untuk mengecek kondisi hewan sebelum disembelih, serta kelompok postmortem untuk memeriksa kondisi hewan setelah disembelih. Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, mengatakan hewan yang telah diperiksa nantinya akan dipasang kalung sebagai tanda sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban. Masyarakat juga bisa mengecek langsung kondisi hewan kurban yang akan dibeli dengan melakukan scan barcode atau mengakses aplikasi e-Selamat milik DKPP Kota Bandung. Dalam aplikasi tersebut akan tertera riwayat dan kondisi terkini kesehatan hewan. Tugas kita adalah selalu melakukan antisipasi. Hari ini ada antemortem dan juga postmortem. Jadi artinya ada petugas yang melakukan proses pemeriksaan pengawasan awal, termasuk juga nanti setelah kegiatan proses pemotongan itu dilakukan. Selain pemeriksaan fisik, sebagai langkah antisipasi terjadinya penyebaran lumpy skin disease atau penyakit cacar sapi, DKPP Kota Bandung juga telah melakukan vaksinasi LSD terhadap 16.390 hewan yang ada di seluruh wilayah Kota Bandung. Pemirsa, sapi milik seorang kapolsek di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo saat perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Sapi pesanan Presiden tersebut nantinya akan dikirim ke Jakarta pada H-7 Idul Adha 2023. Idul Adha tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi peternakan sapi jati kembar di Dusun Banguan, Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan.
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, milik Kapolsek Sambung Macan Ibtu Widarto. Salah satu dari puluhan sapi peliharaannya dibeli Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban saat perayaan Idul Adha mendatang. Sejak dipelihara pada setahun lalu, sapi berusia sekitar 3 tahunan ini telah lolos uji kesehatan dan mendapat perawatan khusus. Pemberian pakan selalu diperhatikan, mulai dari takaran jerami, ampas tahu, hingga ampas ketela pohon. Selain itu, pijatan kecil juga diberikan kepada sapi agar selalu dalam keadaan sehat. Saat ditemui di peternakannya pada Minggu 18 Juni, Widarto mengungkapkan utusan Presiden memesan sapi sejak sepekan lalu. Dari 5 sapi yang diajukan, sapi jenis simental menjadi pilihan untuk hewan kurban. Sapi berbobot sekitar 665 kg itu dijual dengan harga sekitar 59 juta rupiah. Ada 5 ini dari warga kita disampaikan bahwasannya dengan seleksi tersebut satu yang masuk, mulai dari kotoran, cek darah dan juga lainnya dari dinas terkait kemarin dicek. Alhamdulillah satu masuk seleksi tersebut. Dan kalau hitungan hari udah hampir seminggu dari sekarang. Secara keseluruhan, jumlah sapi di peternakan Jati Kembar ini ada lebih dari 50 ekor, mulai dari ukuran kecil hingga jumbo. Jelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 28 ekor diantaranya telah laku terjual untuk hewan kurban. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya.
Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sejumlah 70 kain batik lawas dipamerkan dalam pameran batik lawas bertajuk Pasang Surut di Ketawal Gianyar, Bali. Batik yang dipamerkan mengangkat elemen udara, tanah, dan laut dari pesisir pantai utara Jawa dalam rentang tahun 1920 hingga 1960 yang menarik perhatian wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Tanah Jawa memiliki ragam jenis batik dengan motif khas yang berasal dari masing-masing wilayahnya. Salah satunya pesisir utara Jawa yang meliputi daerah Cirebon dan Pekalongan. Pengaruh budaya lokal dan peranakan di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa itu tertulis dalam wastra batik yang disuguhkan dalam pameran batik lawas bertajuk Pasang Surut di Keutewel, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu 17 Juni 2023. Terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara sejak zaman dulu, itulah yang melatar belakangi jenama fashion lokal di Pulau Dewata, Pithecanthropus Bali dalam mengoleksi dan memproduksi kembali beragam jenis kain batik lawas pesisir. Dengan tujuan menjaga nilai-nilai sejarah dan memperkenalkan kembali motif batik. Menurut Bobby Eko Haryanto, brand manager Pithecanthropus Bali selaku kurator pameran, tema Pasang Surut menggambarkan kondisi pesisir pantai utara Jawa dalam rentan tahun 1920 hingga 1960, di mana naik turun kondisi politik dan ekonomi pada masa itu turut mempengaruhi industri batik pesisir utara Jawa. Apa yang mempengaruhi batik termasuk warna dan motif itu sendiri itu dari budaya Arab, India yang pertama kali mempengaruhi itu, kemudian masuklah budaya Barat, Eropa, kemudian peranakan Cina itu juga mempengaruhi pola dari pattern dan warna tersebut. Pada hari pertama pameran diserbu pengunjung domestik hingga mancanegara. Terdapat sedikitnya 70 kain, busana, aksesoris hingga peralatan rumah tangga dari tahun 1920 hingga 1960 dalam pameran ini. Koleksi kain-kain tradisional batik lawas ini menarik perhatian pengunjung mancanegara. Bagi Steve, dirinya cukup mengenal batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta.
Wisman asal Inggris ini mengaku terpukau dengan koleksi lawas yang dipamerkan. Even though we see batik in many parts of Indonesia, we see batik everywhere, this is a very unique collection, and I'm very impressed and very proud of the owners for keeping this quite an old collection for so long in good condition as well. It's really impressive. Lain halnya bagi Tati, baginya batik dalam pameran ini membawa kesan yang mengingatkan pada kain yang dipakai orang tua zaman dulu. Indah banget, kain-kain pesisirnya, pengaruh Tionghoa ya karena pesisir, ada dari Cirebon, dari Pekalongan, dan indah semuanya. Batik tulis halus, ini kayaknya kolektor ya, koleksi ya, jadi kain kuno. Beberapa koleksi kain batik yang dipamerkan, warna dan bahannya terlihat masih terawat dan berkilau. Hal tersebut tak lepas dari lapisan lilin yang masih melekat pada kain tersebut. Jika ingin melihat langsung ragam koleksi batik kuno ini, pameran batik Pasang Surut berlangsung selama 3 bulan, mulai 17 Juni hingga 5 Agustus 2023. Pemirsa, jelang puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dari daerah kerja Madinah mulai bergeser ke Mekah. Mereka menempati pos-pos pelayanan yang ada di Mina menggunakan bus dan kendaraan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di daerah kerja Madinah. Di belakang saya sudah terlihat deretan bus yang akan mengantarkan para petugas haji daerah kerja Madinah menuju Mekah. Ini merupakan gelombang pertama sebanyak 411 petugas dengan menggunakan 8 bus yang disiapkan oleh Kementerian Agama, kemudian 3 bus dari Kementerian Kesehatan, dan sisanya ada 7 kendaraan kecil. Petugas haji daerah kerja Madinah lainnya akan tetap standby karena akan menyambut jamaah kuota tambahan sampai tanggal 22 Juni. Sementara petugas haji yang diberangkatkan ke Mekah diminta langsung melakukan pemetaan lokasi untuk persiapan puncak haji. Beberapa petugas haji lainnya tetap bersiaga di daerah kerja Madinah dikarenakan masih ada sekitar 8 kloter jamaah haji tambahan bakal tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Semuanya akan kita tugaskan atau kita berangkatkan ke Mekah untuk proses persiapan puncaknya haji di Arafah. Jadi kita siapkan berangkat pada hari ini sejumlah 411. Selanjutnya, petugas haji daerah kerja Madinah diharapkan bisa mempertahankan semangat untuk melayani jamaah, karena wilayah Mina akan menjadi titik krusial dalam penanganan jamaah. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.